Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Taurus. Perubahan besar yang terjadi di tahun 2025. Kita akan lihat perubahan besar apa saja yang terjadi untuk para zodiak Taurus di tahun 2025. Taurus, lagi-lagi ya Ten of Pentacle ya. Taurus memang beberapa kali saya baca di bulan Januari, Februari selalu membaik ya, selalu naik ya. Hampir zodiak elemen tanah naik ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Saya baca-baca, saya lihat-lihat, oh memang zodiak elemen tanah lagi di atas angin nih. Bukan saja secara rezeki duit ya, tetapi secara kekeluargaan, secara batin, kehidupan romansa juga membaik. Banyak Taurus yang menyadari hal-hal yang nggak perlu, yang nggak relevan di dalam dirinya udah ditinggalkan. Nggak dipikirin lagi gitu ya. Para Taurus mulai tahu apa yang harus dilakukan untuk mengelola emosi, mengelola amarah yang mungkin meledak-ledak di tahun-tahun lalu ya. Januari, mulai Desember udah nyaman ya. Dia udah tahu, oh ini nggak boleh nih. Oh ini salah nih, kayak gitu ya. Perubahan bener-bener nih kayak semacam ini ya, the devil ya. Setan setan di dalam diri kalian ya para Taurus ya. Tahu kan kalau Taurus sudah ngamuk, sebenarnya mimpi pun jangan ya deket-deket sama Taurus kalau dia lagi ngamuk ya. Apa aja diterjang, dia nggak mau peduli apapun itu dan siapapun itu. Tapi perubahan di tahun 2025 ada lebih ke ramah tamahan, ada lebih ke adem, ada lebih kesejukan di dalam diri kalian ya para Taurus ya. Seiring dengan bertambahnya duit pasti ya. Taurus tuh kalau ada duit tuh adem ya. Tapi kalau duitnya udah menipis di kantong nggak ada, senggol bacok gitu ya. Kalau orang Surabaya bilang. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kayak senggol sedikit berantem sudah ya, kayak gitu ya. Bahasa Surabayanya itu senggol bacok gitu ya. Rupanya banyak kehidupan, pengalaman-pengalaman di tahun lalu yang menyebabkan para Taurus bisa lebih mengenali terutama diri sendiri ya. Bisa memaafkan diri sendiri walaupun banyak atau ya mungkin banyak ya, bisa dibilang banyak ya Taurus yang melepaskan dirinya dari keterikatan dari kemelekatan, termasuk kemelekatan dengan para komunitas yang mungkin sudah nggak cocok dengan mereka. Bahkan beberapa menjauhi teman-teman yang toksik, meninggalkan sesuatu yang nggak perlu. Bukan hanya di dalam kehidupan bersosialisasi, tetapi mata pencaharian, pekerjaan yang kayaknya udah nggak relevan. Bener-bener Taurus berani untuk keluar dari zona nyaman itu, meninggalkan pekerjaan yang dirasa udah nggak sesuai dengan dia, pindah ke pekerjaan lain atau pindah ke usaha yang lain. Banyak Taurus yang menemukan jalan kedamaian, jalan menuju kebahagiaan yang lebih damai. Di sini terlihat bagaimana The Devil yang dulunya menguasai perjalanan kehidupan dan cita-cita Taurus, Taurus mulai meninggalkan hal-hal yang buruk itu. Keberhasilan demi keberhasilan yang sudah dicapai, Taurus banyak berhasil ya. Di tahun 2024 juga udah semakin meningkat ya. Mulai bulan September itu semakin meningkat. Kalau sebelum bulan September hancur-hancuran ya. Apapun yang dikerjakan serasa berat, banyak jalan buntu, apa yang diupayakan orang yang iya-iya membantu tiba-tiba menghilang. Orang yang berjanji memberikan pekerjaan tiba-tiba pergi. Create apa tuh namanya, proyek-proyek tertentu yang usaha-usaha yang diusahakan juga tiba-tiba sirna gitu aja.
Tapi mulai Agustus, September itu menapaki jalan yang menuju kedamaian. Dan itu terus berlanjut sampai di tahun 2025 ya. Ada Three of Pentacle ya, keberhasilan kalian menaklukkan diri sendiri adalah kunci kesuksesan kalian di dalam mencapai dunia. Ini ada The World. Rupanya itu ya kunci dari kalian para Taurus, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kalian. Karakter-karakter pokok sih nggak berubah ya. Adanya semangat, tidak kenal menyerah, ikhlas tulus membantu, dan sisi feminin yang ada di dalam diri kalian semakin muncul. Itulah welas asih kalian benar-benar muncul ya, benar-benar lebih tinggi, lebih bersinar. Di lain pihak, keinginan untuk pencapaian yang tertinggi, keinginan untuk lebih maju dan lebih sukses. Tetapi rupanya di tahun 2025 banyak Taurus yang menyadari kesuksesan bukan hanya masalah pencapaian saja nih. Bukan masalah pencapaian saja, tetapi bagaimana dia menghargai juga kegagalan-kegagalan yang sudah diraihnya sebagai pondasi untuk mencapai, untuk menaiki tangga-tangga kesuksesan. Bagaimana Taurus bisa menyadari bahwa kegagalan itu bukanlah hal yang sia-sia, tetapi justru itu memperkuat pondasi dia untuk menuju ke puncak. Menuju ke puncak kesuksesan, menuju ke puncak karir, menuju ke puncak kebahagiaan, termasuk di dalam kehidupan asmara ya, di dalam kehidupan percintaan. Intinya hampir semua aspek kehidupan Taurus tahu kunci jalan menuju kebahagiaan untuk dia sendiri. Perubahan yang terjadi bukan hanya melulu dari diri kalian ya para Taurus ya. Ternyata itu benar-benar perubahan besar yang terjadi yang kalian ciptakan berimbas ke seluruh orang-orang yang berada di sekitar kalian. Di dalam lingkup terkecil keluarga, pertemanan, persahabatan, lingkungan kerja, termasuk dengan hubungan dengan klien bisnis, supplier ataupun customer kalian. Rupanya kalian benar-benar tahu apa yang harus dilakukan dan bisa bersabar bila itu nggak terjadi. Di tahun 2024, Januari, Februari, Maret sampai bulan Juni ya. Juli ya, sampai Juli itu rupanya benar-benar Taurus nggak terkontrol ya, makanya banyak yang jatuh di bulan itu benar-benar terombang-ambing, kebanting sana sini ya. Untunglah kekuatan motivasi Taurus, keras kepala seorang Taurus itu yang orang bilang jatuh 7 kali bangun 8 kali ya. Itu membuat kalian lebih sadar, mawas diri bagaimana bukan hanya perlu menahan emosi, menahan diri, tapi bagaimana kalian mengelola ambisi, mengelola emosi, dan menyalurkan ke arah yang benar. Nikmati hari-harimu ya para Taurus. Semoga kalian di tahun 2025 selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.